Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi Ibu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga. Alhamdulillah saya sehat, Pak. Alhamdulillah luar biasa ya. Hari ini saya akan melaksanakan proses pra supervisi dulu. Sebelum Ibu nanti akan melakukan coaching terhadap coach Ibu. Nah, saya di Ya. sini akan menyampaikan penilaian, rubrik penilaian coach dan coach hari ini. Saya akan mengobservasi sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti dalam proses coachingnya Ibu sudah sesuai dengan alur tirta gitu ya, atau mungkin belum. Kemudian nanti juga apakah Ibu sudah bisa menerapkan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu ya. Nah, nanti juga ketika Ibu coaching, nanti saya juga akan menilai bagaimana kompetensi coachingnya. Apakah Ibu sudah bisa menghadirkan kehadiran penuh atau presence, Ibu sudah bisa mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saat coaching. Serta bagaimana nanti coach akan merespon pertanyaan yang Ibu sampaikan gitu. Nah, dari kompetensi coaching tersebut, manakah kiranya yang ingin Ibu kembangkan? Insya Allah Insya Allah rencana saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini ya, Pak. Karena kompetensi coaching ini sangat penting untuk dikuasai dan dikembangkan pada diri saya. Iya, baik. Nah, namun nanti ketika sedang proses coaching, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya ingin lebih spesifik dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif pada kegiatan coaching yang akan saya lakukan hari ini, karena saya merasa kurang peka gitu, Pak. Bahkan terkadang saya juga suka melabel orang lain gitu, Pak, ketika si coach itu menyampaikan. Nah, saya ingin untuk coaching hari ini saya ingin benar-benar menguasai kompetensi mendengarkan secara aktif. Iya, baik. Nah, bagaimana Ibu mengukur ketercapaian dari tujuan pengembangan ini? Saya ingin mendapatkan penilaian yang sesuai dari Bapak selaku supervisor terhadap pelaksanaan coaching saya hari ini. Apakah saya itu sudah menerapkan alur tirtanya secara keseluruhan atau belum, dan apakah saya ini sudah menyesuaikan atau melaksanakan prinsip-prinsip coaching, dan secara spesifik bagaimana saya mendengarkan aktif dalam menggali masalah terhadap coaching. Dan saya juga itu ingin bagaimana saya memaknai suatu jawaban yang disampaikan oleh coaching dan ingin mengeluarkan kekuatan-kekuatan yang ada pada diri coaching gitu untuk menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan seorang coaching. Baik, Ibu. Nah, mungkin untuk percakapan pra observasinya sudah selesai. Saya akan persilakan kepada Ibu untuk melaksanakan proses observasinya bersama dengan coaching. Nah, nanti kita akan bertemu kembali setelah Ibu selesai melaksanakan coaching. Baik, Ibu, saya akan persilakan. Ya, siap, Pak. Ya, siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya Bu Dinda? Alhamdulillah sehat. Bu Irma gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Eh, Katanya saya dengar-dengar hari ini ada yang ingin Ibu sampaikan ya? Betul Bu. Alhamdulillah Ibu berkenan ini hari ini bisa ngobrol sama saya Bu. Ada hal yang Alhamdulillah. ingin, yang ingin saya obrolkan dengan Ibu kebetulan. Oh iya, silakan boleh. Namun di sini kita mempunyai waktu hanya sedikit ya, Bu. Siap Bu. Mungkin sekitar 15 atau 20 menit untuk kita melakukan coaching atau diskusi yang akan kita Ya, lakukan. siap Bu. Nah, eh, kira-kira ada apa yang ingin Ibu sampaikan hari ini? Jadi begini Bu ya. Ini sebetulnya ingin saya tanya dari dulu sebetulnya apakah ada yang bisa membantu saya gitu. Jadi saya itu kan guru bahasa Inggris ya Bu ya. Hmm. Nah, kebetulan dengan segala kesibukan sekarang itu, saya itu merasa bahwa saya itu kompetensi dalam bahasa Inggrisnya malah belum bisa ditingkatkan, Bu. Jadi ada istilahnya kalau mau meningkatkan kompetensi saya harus mikir dulu karena banyak tugas yang harus dikerjakan gitu, Bu. Oh. Bagaimana, Bu, kira-kira ya? Jadi tujuan utama Ibu sekarang apa? Saya ingin mendapatkan solusi mungkin dari percakapan ini, Bu. Bagaimana sih sekiranya dengan waktu yang padat ini saya bisa mengembangkan kompetensi saya dalam bahasa Inggris? Gitu, Bu, mungkin yang Oh, jadi ingin. Ibu ingin mengembangkan lagi bahasa Inggris ya. Ya, Ya, setelah kita melakukan percakapan hari ini atau diskusi ini, tujuan akhir Ibu yang Ibu inginkan pada tujuan akhir gitu pertemuan kali ini? mudah-mudahan ada solusi ya, Bu. Ya, minimal satu atau dua solusi yang bisa membantu saya meningkatkan kompetensi saya dalam bahasa Inggris dengan waktu yang dan tugas yang banyak gitu, Bu. Mudah-mudahan dengan bicara dengan Ibu ada solusi yang bisa saya dapatkan. Ya, amin, amin. Setelah itu Bu, kira-kira ukuran nanti keberhasilan setelah Ibu melaksanakan tujuan yang Ibu rencanakan, kira-kira ukuran keberhasilannya mau seperti apa gitu Bu? Ya minimal saya ada sedikit waktu untuk merasa bahwa saya itu udah menambah kosakata misalkan, untuk menambah pengetahuan dalam bidang pendidikannya atau akademisnya, itu Bu yang ingin saya raih mungkin Bu. Oh iya, ya baik Bu. Nah, dalam tujuan yang Ibu tadi ingin mengembangkan kompetensi Ibu ya, seperti itu mungkin ya Bu. Kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki untuk saat ini? Yang saya miliki mungkin hanya weekend saja Bu. Di Hmm? hari Sabtu atau hari Minggu mungkin yang saya bisa ambil waktu mungkin hanya dari situ. Kadang Sabtu juga padat juga ada kegiatan di sekolah Bu. Jadi mungkin hari Minggu mungkin Bu kesempatannya saya bisa belajar lagi gitu, belajar lagi meningkatkan kompetisi bahasa Inggris saya mungkin. Jadi Ibu ada waktunya sekitar di hari libur gitu ya Bu? Hari Minggu ya, Ya hari hari Minggu ya Minggu. betul. Ya, siap, siap. Nah, dari tadi ya Bu, untuk posisi sekarang gitu, kalau di level 1 sampai 10, kira-kira Ibu sekarang berada di level mana Bu? Dengan kepadatan tugas waktu gitu ya Bu ya, saya Ya. merasa saya tuh betul-betul menurun gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun Hmm. sebelumnya saya suka ikut kompetisi atau apa, sekarang malah saya nggak ada waktu sama sekali ya Bu ya. Mungkin Oh. saya di level 6 mungkin Bu saat ini. Saya merasa Hmm. belum maju gitu, belum belum bisa mengembang gitu. Oh, ya, ya. Jadi Ibu untuk saat ini berada di level 6 ya Bu, Ya, karena kesibukan yang ya, berbeda dengan tahun ya, sekarang ya Bu. betul Bu, betul. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, sekarang kan Ibu berada di level 6. Rencananya Ibu mau meningkatkan ke tingkat level berapa Bu, untuk Ya, mengembangkannya? ya mungkin sekitar
di angka 8 mungkin Bu, saya juga nggak bisa muluk-muluk dulu ya Bu, mungkin di angka 8 lah, mungkin bisa saya tingkatkan. Oh, jadi ya mudah-mudahan ya Bu, kita semua bisa mencapai apa yang Ibu harapkan di level itu. Nah, kira-kira Bu, untuk mencapai tujuan tersebut nih, untuk mencapai ke angka yang Ibu tadi 8, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk saat ini? Mungkin kekuatan saya yang saya miliki adalah menyisihkan waktu untuk misalkan di hari Minggu tadi ya Bu ya, mungkin saya bisa baca artikel berbahasa Inggris mungkin, atau mungkin membaca uh, uh, prosa atau uh, cerita pendek berbahasa Inggris, atau mungkin nonton film berbahasa Inggris juga Bu, saya udah lama nonton film ini juga berbahasa Iya. Inggris udah lama. Ya mungkin itu yang bisa saya lakukan dengan waktu yang sempit tersebut. Oh iya, jadi kekuatan Ibu untuk sekarang, jadi Ibu akan ke novel gitu ya Bu, atau Ya menonton betul, film. Iya. ya. Nah, kira-kira nih Bu, peluang dari yang barusan Ibu sampaikan, kira-kira peluang yang mana atau kemungkinan apa yang akan diambil untuk saat ini gitu? Untuk saat ini mungkin ya membaca artikel Bu, yang paling mudah kan tinggal nyari di internet mungkin ya Bu ya. Karena artikel bahasa Inggris itu kan banyak temanya, mungkin saya bisa pilih yang menarik buat saya, dan mungkin kalau menarik temanya mungkin bisa saya baca terus ya Bu ya. Jadi nggak berhenti gitu kalau baca. Mungkin Hmm. itu. Atau Oh, mungkin saya bisa minta bantuan teman mungkin ya Bu ya. hmm. Misalnya ikut gabung ke kelompok yang bersifatnya kreatif bahasa Inggris mungkin gitu. Mungkin karena itu kan kalau kelompok hari Minggu juga mungkin tetap bisa Ya. ini ya Bu ya, bisa tetap berpartisipasi mungkin di hari Minggu juga. Ya jadi untuk peluang yang kemungkinan besar itu membaca artikel ya Bu, Ya Bu, atau betul. bergabung. Menambah Ya, kosakata dulu Bu. menambah kosakata. Siap. Nah, kan di setiap rencana ya Bu, di setiap rencana itu pasti kita akan menemukan yang namanya masalah atau tantangan ataupun juga gangguan nih. Nah, kira-kira nih Bu, apa eh, yang akan Ibu lakukan apabila menemukan atau ada gangguan yang menghadapi Ibu gitu? Cara menghadapinya mau seperti apa gitu? Eh, Mungkin karena saya akan mengambil mencari artikel di internet, mungkin paling masalahnya itu acara keluarga mungkin ya Bu ya. Kadang acara keluarga kan nggak bisa diundur, sudah diplot misalnya di hari itu ya hari itu gitu misalkan. Mungkin saya yang lebih praktis akan eh, pakai HP mungkin Bu. Kalau ada waktu luang saya mungkin akan lihat HP, baca, bikin, pokoknya nyari waktu se, se bisa mungkin meskipun itu hanya sedikit. Saya kan curi-curi waktu lah Bu, baca bahasa Inggris atau apapun artikel yang saya suka biar nggak kerasa gitu Bu. Ah, Seperti itu mungkin iya, siap. secara Oh iya, jadi yang namanya gangguan pasti secara spontan ya Bu. ya, juga kadang Jadi tahu kita Bu, tidak iya, tidak ya, tahu, ya. ya, Jadi mungkin solusi yang akan Ibu lakukan itu dengan menggunakan HP, ya gitu ya paling Bu? curi-curi waktu pakai HP mungkin Bu di Iya, antara acara keluarga. Dan mungkin kalau dengan kolaborasinya bersama teman-teman itu juga mungkin bisa di hari Minggu juga sama curi-curi di grup WhatsApp mungkin ya Bu ya. iya, Mungkin siap, bisa siap. mungkin ya. Iya. Nah, Ibu kan barusan sudah menyampaikan ya, ada berupa kekuatan atau peluang yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira dari rencana, apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan yang barusan Ibu sampaikan ya, rencana ke depannya mau seperti apa gitu? Eh, yang pasti mungkin saya harus memaksakan diri ya Bu ya. Jadi harus ada niatan dari diri saya sendiri untuk memang ingin belajar, meningkatkan kompetensi saya secara kosakata, secara akademis mungkin harus dipaksakan juga ya Bu ya. Selama ini mungkin saya belum memaksakan diri mungkin Bu, jadi merasa kurang waktu, tapi mungkin dipaksakan insya Allah mungkin hari Minggu itu mungkin bisalah eh, dimasukkan agenda. Sungguh
ya kosakata. Tadi Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching dengan coachingnya. Saya juga sekarang akan melaksanakan observasi, yaitu ke pasca observasi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, nah bagaimana Ibu menilai diri sendiri, menilai performa Ibu tadi dalam kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, pada saat pelaksanaan coaching tadi, kiranya seperti apa? Menurut saya ya Pak, saya sudah mengembangkan seluruh kompetensi coaching, terutama dalam mendengarkan aktif ketika coach menyampaikan idenya atau menyampaikan permasalahannya, begitu dengan cara mengatasinya. Nah, saya berusaha menyimak perkataan-perkataan yang disampaikan oleh coach, dan saya mencoba mencatat kata kunci apa yang disampaikan oleh coach untuk menggali kompetensi yang ada pada diri coach. Tanpa saya juga merespon tanpa berasumsi atau melabel coach tersebut ataupun mengasosiasi, sehingga dapat menggali permasalahan yang ada pada diri coach, sehingga coach dapat menemukan solusi atau menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh coach. Sehingga coach tersebut dapat menemukan atau mendapat arahan gitu Pak dari masalahnya tersebut. Iya, baik Ibu. Nah, bagaimana Ibu menilai ketercapaian pengembangan kompetensi itu? Ya Ibu. Nah, bagaimana Ibu menilai ketercapaian pengembangan kompetensi itu? Saya menilai diri saya pribadi, menurut saya gitu ya Pak, bahwa Ya, dari pengembangan kompetensi saya menilai ketercapaian dari pengembangan kompetensi mendengarkan aktif melalui tergalinya kekuatan diri pada coach, sehingga coach dengan nyaman, merasa aman berbincang-bincang dengan saya, mengeluarkan, dan coach juga mengeluarkan ide ataupun akan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh coach dalam menemukan solusi dalam permasalahannya. Saya pun dengan nyaman dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach untuk coach tersebut menyampaikan apa yang akan coach lakukan. oh iya, baik Ibu. Jadi Ibu sudah mulai bisa mengembangkan kompetensi mengenai mendengarkan aktif itu Bu ya. Nah, sebelumnya bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya mengenai coaching Ibu? Ya. Iya. Nah, Ibu, tadi pada saat Ibu melakukan coaching sebagai coach, Iya ya Pak, silahkan. saya mengamati bahwa Ibu melakukan coaching ini sudah sesuai dengan alur cerita. Ibu sudah terlihat dari saat Ibu mulai menanyakan tadi tujuan umum, kemudian Ibu juga mengidentifikasi permasalahan dari coach Ibu, kemudian Ibu juga menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir Ibu menanyakan komitmen tanggung jawab dari coach. Nah, kompetensi mengenai kehadiran penuh atau present juga sudah tampak tadi ya ketika Ibu menghadirkan diri Ibu sendiri dan coach secara penuh. Ibu pun juga sudah bisa menjadi pendengar yang aktif. Nah, Ibu juga tadi saya lihat tidak berasumsi, juga kemudian tidak melabel coachingnya, dan Ibu juga tidak mengasosiasi dari permasalahannya. Nah, dalam mengajukan pertanyaan juga Ibu sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu ya. Nah, sudah nampak berjalan baiknya sehingga tadi coach bisa memaksimalkan
dalam menggali potensi dirinya karena pembawaan ibu yang nyaman tadi ya dan terarah, kemudian tidak melebar juga dan kemudian bisa mengalir. Nah, seperti air atau seperti tirta sesuai dengan prinsip alur tirta tadi Ibu ya. Nah, seperti itu Bu. Nah, kemudian eh, bagaimanakah pendapat Ibu setelah pemaparan yang saya berikan atau Ya, yang terima kasih Pak. setelah eh, pengamatan saya ini, bagaimana perasaan Ibu? Ya, bagaimana pendapat Ibu tadi ya setelah Ibu mendengar pengamatan dari saya? Alhamdulillah Pak, saya sangat bahagia, tentunya sangat bahagia. Ya, alhamdulillah, setelah mendengar hasil pengamatan dari Bapak, saya merasa bahagia, senang gitu ya Pak, karena mendengar dari bahwa tadi saya sudah menyelesaikan, eee, sesuai dengan alur tirta. Dan setelah itu saya termotivasi juga untuk melakukan coaching-coaching berikutnya supaya lebih baik lagi. Iya, baik Ibu. Nah, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan setelah proses coaching yang Ibu tadi lakukan ya. Nah, menurut Ibu, apa kiranya yang bisa Ibu tingkatkan lagi dari proses coaching ini? Ya Ibu, kiranya mungkin nanti ada yang bisa dikembangkan lagi dari proses Iya coaching Pak, Ibu. saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian Ya, saya ingin meningkatkan kompetensi saya Pak dalam menanyakan pertanyaan yang berbobot. Setelah saya bisa melakukan kompetensi mendengarkan aktif dengan baik, saya juga enggak kesulitan dalam menemukan, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang cocok, yang cocok yang akan disampaikan, kepada koci, sehingga koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. iya, baik Ibu. Nah, dari diskusi kita hari ini, nih, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa pada kompetensi ini? Nah, mungkin bisa dilanjutkan dengan kapan mungkin atau di mana yang mungkin bisa membantu Ibu nanti. Ya, Ibu. Ya, baik Pak. Saya mempunyai rencana dalam meningkatkan performa coaching saya ini dengan dibantu oleh rekan sejawat ya Pak, yang ada terutama yang ada di sekolah, sambil saya belajar menjadi seorang coach yang baik tentunya, terbaik dengan rekan sejawat di sekolah. Mudah-mudahan bisa tersolusikan juga permasalahan rekan sejawat di sekolah, dan saya akan terus berlatih agar semakin mahir gitu Pak dalam kompetensi coaching. Iya, baik Ibu. Alhamdulillah proses supervisi akademik ini setelah selesai. Semoga Ibu kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi kompetensinya. Terima kasih untuk semuanya. Sukses selalu dan semangat untuk Ibu. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya boleh undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.